Ada 30 kiai yang dipilih Gus Dur, diberi sarung PHS, termasuk saya, Gusmus, lalu diberi piagam kiai. Cuma yang saya gelo, yang diutus Gus Dur memberikan itu Habib Marta Sidoarjo. Habib itu memberikannya setelah Gus Dur wafat, 2 hari menjelang 40 harinya Gus Dur. Ke rumah, terus ada apa Habib? Ini nyampaikan titipannya Gus Dur, sarung sama piagam ini. Loh, lah kok sekarang Beb? Wong memberikan kok setelah Gus Dur wafat. Ini memang kehendak Gus Dur. Kenapa? Kalau dibagi pas Gus Dur masih hidup, khawatirnya sama nanti berterima kasih memuji-muji. Lah Gus Dur nggak mau. Sebagai orang yang menjadi jamaah Nahdlatul Ulama, pegangan saya itu ya dari Syarhul Hikam lagi. La tashab man la yulhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Lalu siapa yang perilakunya jadi contoh bagi kita itu kepada Tuhan? Ya tidak lain tidak bukan adalah ulama secara keseluruhan. Walaupun zaman sekarang ada ulama politik turute, tapi ulama-ulama yang betul-betul masih ikhlas itulah yang kita pegang. Kalau pakai istilah saya, kiai kampung itulah yang menghidupi pesantren, ngisi pengajian-pengajian, mempertahankan madrasah, ngisi masjid-masjid dengan pengajian dan sebagainya. Mereka itulah yang penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Saya nggak pernah itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Dan antara benar dan salah, tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Gus Dur mengajarkan prinsip kepada kami semua, yaitu kunta iman shadiqan, always be honest, selalu bersikap jujur. Itu satu pegangan kita dalam hidup itu yang selalu diajarkan Gus Dur. Dalam apapun, kejujuran adalah barang yang paling utama yang harus diutamakan. Makanya kalau sudah megang prinsip itu, ngadepi hoaks gampang. Karena dikipat notok, hoaks ora penting, karena kita sudah ada tertanam dalam batin kita ini ketahanan mental. Itu pesan pertama. Nah, pesan yang kedua ini apa? Kunda iman latifan, selalu bersikap lembut, always be gentle. Selalu bersikap lembut, lembut terhadap orang lain, mau yang seiman, mau yang tidak seiman, tetap berlaku. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah betul.
meneh-meneh terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku. Ulama ngeten niki carane. There are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. Dikatakanlah Ibnu Athaillah Sakandari, yang betul-betul jadi pegangan saya, al-man'u ainul ata, pencegahan itulah pemberian terbaik. Loh, pemberian terbaik itu kalau kita dicegah, bukan kalau kita diberi. Namanya kalau memberi, semua yang kita minta diberi namanya ngelulu. Dilulu dicoba. Tapi justru dicegah itulah pemberian tertinggi. Air persuciannya bukan air, tetapi amal perbuatan. Yang wudhu dia itu bukan air, tapi amal perbuatan dia. Di Indonesia ada Semar. Boleh saya ngomong di sini? Saya merinding ngomong, saya nulis serial Semar di salah satu koran di Jawa Timur. Sejak beliau nggak ada, Semar itu nggak ada. Jadi cuma saya tulis sekarang. Kenapa? Sejak beliau nggak ada. Beliau itu siapa? Gus Dur. Gus Dur. Yep. Karena bagi saya itu representasi. Dia nggak peduli mau orang ngomong apapun soal dia. Sometimes dia bercanda, dia easy going. Yep. Dan dia mengerti. Nah, saya jadi nggak enak ngomong ya. Jadi. Tapi saya nggak pernah nulis lagi soal Semar di koran itu. Jadi serialnya ya cuman Gareng Petruk Bagong aja. Semar kadang-kadang aja. Semar sudah moksa bersama pemakaman beliau di Jombang. Kita anak-anak itu nggak pernah dibesarkan dalam suasana kemewahan sama sekali. Bapak biarun bantu orang semua. Kalau nggak ada ibu saya yang bantu kerja, mungkin kita nggak punya TV, kayak gitu, nggak harus kasih orang. Dan Gus Dur itu selalu orang banyak cerita-cerita ke saya. Ada orang datang, anaknya nggak bisa sekolah karena belum ada uang untuk bayar uang pangkal atau apalah gitu. Gus Dur bilang, tunggu di sini, saya mau bicara di seminar, tunggu ya. Bicara Gus Dur, habis itu bicara, amplopnya langsung dikasihin orang itu, jumlahnya persis sama dengan kebutuhannya, persis sama, sampaikan nol-nolnya. Yang kayak gitu tuh sering banget. Yang cerita orang, saya juga dengar dari mereka gitu, ya Allah. Jadi ya udah, kita jadi diajari ikhlas juga di situ. Nah, anak-anaknya diajari untuk. Saya ingatkan bahwa orang Islam itu sikap memaafkan harus ada. Tidak bisa tidak memaafkan itu. Walaupun kita tetap berjihad ya. Ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Ini Al-Qur'an yang mengatakan apa yang mengenai diri kalian tidak lain adalah akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri. Tapi Tuhan itu sudah memberikan maaf bagi banyak dari perbuatan Anda itu.